Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Fauziah akan menjelaskan materi tentang wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu secara bahasa, dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wadah. Kata ini bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Adapun secara istilah syar'i, menurut Imam Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj mengatakan, adapun wudhu menurut istilah syar'i adalah aktivitas khusus yang diawali dengan niat, atau aktivitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat. Wudhu sendiri juga memiliki rukun yang harus kita pelajari. Pentingnya kita mempelajari rukun wudhu ini sebenarnya untuk mengukur apakah wudhu kita dianggap sah atau tidak. Nah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku, atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib ini adalah 4 anggota tubuh yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki harus berurutan. 4 anggota tubuh tersebut tidak boleh kebolak-balik. Misalnya ada orang berwudu membasuh kaki dulu baru membasuh tangan, maka wudunya tidak sah karena tidak tertib atau tidak berurutan. Dan wudhu sendiri juga memiliki sunah-sunahnya, diantaranya yaitu A. Menghadap kiblat, B. Bersiwak, C. Membaca basmalah, D. Melafalkan niat wudhu, E. Membasuh kedua telapak tangan, F. Berkumur-kumur, G. Istinsyak. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunah wudhu adalah menghirup air ke dalam hidung atau yang disebut dengan istinsyak. H. Mengusap seluruh kepala, I. Mengusap kedua telinga, J. Menyela jenggot dan jari, K. Mendahulukan bagian kanan, L. Membasuh dan mengusap 3 kali, M. Berdoa setelah wudhu, N. Ad-dalku. Ad-dalku di sini dimaksud adalah berwudhu memijat atau menggosok-gosokkan dengan tangan. Dan yang terakhir, mualah. Mualah adalah berwudhu dengan berkesinambungan tanpa dijeda atau tanpa diputus-putus. Selain memiliki sunah wudhu, wudhu juga memiliki pembatal wudhu. Dan di sini pembatal wudhunya diantara lain: A. Sesuatu yang keluar dari kemaluan, B. Tidur dalam keadaan tidak duduk, C. Hilang akal, D. Sentuhan kulit dengan yang bukan mahram, E. Menyentuh kubul, dan F. Menyentuh dubur. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mandi. Mandi yang akan saya bahas di sini adalah mandi janabah. Dalam bahasa Arab, istilah mandi disebut dengan al-ghusl, berarti sesuatu yang dibasuh atau dicuci dengannya, seperti halnya mencuci kepala dan kotoran lainnya. Dengan demikian, makna dari al-ghusl ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Asfahani, bahwa istilah al-ghusl berarti mengalirkan air kepada sesuatu untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan, secara terminologi fikih, mandi adalah membasuh seluruh badan dengan air yang disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, sehingga seseorang bisa mengerjakan ibadah yang tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan berhadas. Batasan mandi janabah dalam Islam. Dalam agama Islam, bersuci menggunakan kata taharah yang merupakan syarat sah suatu ibadah. Apabila hal ini sudah terpenuhi dengan melakukannya sesuai tuntunan syariat, maka ibadah dapat diterima. Bersuci terbagi menjadi 2 bagiannya, itu suci dari hadas dan suci dari najis. Adapun pembagian taharah ini terdiri dari taharah hakiki yang terkait dengan persoalan najis dan taharah hukmi yang terkait dengan persoalan hadas. Memasuki materi terakhir, yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa memiliki beberapa terjemah antara lain. Yang pertama adalah al-qasdu
artinya adalah bertujuan atau yaitu bermaksud. Yang kedua, at-ta'ammud, artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja. Dan yang terakhir, at-tawahi, artinya membayangkan sesuatu. Sedangkan secara istilah syar'i, beberapa ulama mendefinisikan tayamum dari beberapa mazhab, seperti dari mazhab Al-Hanafiyah, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan. Sedangkan dari mazhab Al-Malikiyah, taharah dengan tanah yang tercakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat. Dan dari mazhab Asy-Syafi'iyah, tayamum sendiri adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi, atau sebagai ganti dari anggota wudhu dengan syarat-syarat khusus. Sedangkan dari mazhab Al-Hanabilah, tayamum sendiri adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan ketentuan yang khusus. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.